Dera Dewanti Dirgahayu, wanita cantik dan independen. Dia dibesarkan di Semarang, juga menempuh pendidikan di sana hingga perguruan tinggi. Pekerjaannya cukup bagus, karyawati sebuah BPR di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Karena alasan pekerjaan, kurang lebih setahun terakhir, Dera pindah ke perumahan Sawahan Indah di Ngemplak, Boyolali. Sehari-hari penampilan Dera selalu apik dan gaya. Ke kantor dia mengendarai mobil Honda Jazz miliknya. Biasanya dirinya berangkat pagi dan pulang sore. Di usianya yang sudah 38, Dera masih single. Mungkin dia belum menemukan jodoh yang cocok, meski katanya dia punya teman dekat seorang pria. Selain sibuk di kantor, beberapa waktu belakangan Dera juga sibuk bolak-balik ke Semarang untuk beberapa urusan. Singkat kata, Dera adalah wanita sukses yang punya seabrek kegiatan positif. Tak jauh dari rumah Dera, sekitar 50 meter, ada sebuah rumah berdinding batu bata yang belum diplester. Di rumah itu tinggal seorang pemuda bersama kedua orang tuanya dan seorang adiknya. Pemuda itu bernama Beki Evrianto. Dia lahir di Indragiri Hilir Riau pada Oktober 1996. Sudah beberapa tahun terakhir, Beki dan keluarganya pindah ke Boyolali. Di Boyolali, dia sempat melanjutkan pendidikan di SMK namun tidak selesai. Dengan pendidikan terbatas, Beki tidak bisa mendapat pekerjaan dengan gaji layak. Sebagai tukang las, pendapatannya pas-pasan. Tapi meski gaji pas-pasan, Beki sudah punya pacar, namanya Cinta. Dia ingin selalu menyenangkan pacarnya, berlagak seolah-olah dirinya punya banyak uang. Sebab itu, untuk mendapatkan tambahan uang dengan cara mudah, Beki kerap main judi. Kadang kalah, kadang menang, tapi lebih sering kalah. Jika weekend tiba, Beki sering ngumpul dengan teman-temannya. Seperti pada minggu siang 21 Januari 2018, dia datang ke rumah Susanto temannya. Di sana dia bertemu Asep, kakak kandungnya yang tinggal di tempat lain. Juga seorang teman lainnya bernama Agus Rianto. Mereka tengah berpesta, pesta minuman keras jenis ciu. Pukul 4 sore, Beki diajak Agus keluar main judi dadu di daerah Kleco, Solo. Beki yang doyan judi tentu saja menyambut baik ide itu. Mereka ke sana naik sepeda motor Honda Supra. Setiap main judi, Beki selalu bersemangat. Seperti saat itu juga, dia berharap menang banyak dan bisa membelikan hadiah untuk menyenangkan hati pacarnya Cinta. Tapi sial, yang ada Beki kalah terus hingga uang di dompetnya habis. Namun dia belum puas. Lewat Agus, dia meminjam uang kepada adik Agus sebanyak 2 juta. Jaminannya motor Honda Supra milikku, kata Beki. Tapi memang hari itu hari yang apes bagi Beki. Dia kalah lagi. Uang 2 juta raib begitu saja dalam tempo singkat. Pukul 7:30 malam, Beki menyudahi permainan judi. Bersama Agus, dia kembali ke rumah Sutanto di Ngemplak, Boyolali. Di sana dia bercerita kalah judi 2 juta dan motornya dibawa pulang oleh Agus sebagai jaminan. Malam semakin larut, sudah pukul 9:30. Beki pulang ke rumah. Tapi dia tidak beristirahat atau tidur sebab pikirannya gelisah. Di depan rumah dia mondar-mandir sambil main HP. Dia berpikir keras, bagaimana cara mendapatkan uang 2 juta untuk menebus sepeda motornya? Cara paling cepat adalah mencuri, dan target termudah tentunya sesama warga perumahan Sawahan Indah. Sekitar 50 meter dari tempat tinggalnya ada rumah yang ditempati seorang wanita yang memiliki Honda Jazz. Beki tidak tahu nama wanita itu. Dia juga tidak tahu apa pekerjaannya. Tapi yang pasti dia tahu wanita itu tinggal sendirian. Itu adalah target yang tepat. Hari semakin malam, gerimis turun. Lingkungan perumahan sunyi senyap. Beki pun berjalan kaki menuju rumah target. Rumah itu tampak gelap. Di garasi terparkir mobil Honda Jazz. Beki mengecek pagar tapi digembok. Dia mencari jalan lain, dan di samping tembok rumah dia menemukan tangga. Dengan tangga dia naik ke atap rumah. Perlahan di tengah gerimis, dia buka genteng dan berusaha masuk. Namun dirinya terjepit. Dia paksakan terus sampai 30 menit hingga akhirnya badannya berhasil masuk ke dalam plafon. Gelap. Dia nyalakan senter HP lantas menggeser plafon dan melompat turun tepat di ruang tengah. Ruangan hening. Si penghuni tentu sudah tidur. Beki memutuskan pergi ke dapur terlebih dulu untuk minum. Dia haus sebab usahanya masuk lewat plafon lumayan menguras tenaga.
Usai minum, Becky mengambil alat pel dan memakai gagangnya menutup plafon yang terbuka. Dengan mengendap-endap, dia mulai mencari barang-barang berharga. Di dalam sebuah tas yang ditaruh di ruang tengah, dia berhasil mendapatkan sebuah tablet merek Samsung. Sekalian istirahat, dia duduk di ruang tamu sembari mencoba mengakses tablet, tapi gagal karena tablet memakai passcode. Dia taruh tablet di atas sofa lalu menuju kamar belakang mencari barang berharga lainnya, tapi nihil. Begitupun di dapur, tidak ada barang yang diinginkannya. Nah, sekarang tinggal satu kamar yang belum diperiksanya, yakni kamar si penghuni. Pintu kamar separuh terbuka. Becky mengendap masuk. Dia lihat seorang wanita sedang tertidur pulas dengan membelakanginya. Becky tertegun melihat wanita itu tidur dengan berkaos tipis tanpa bra dengan celana di atas lutut. Di atas tempat tidur, dia lihat ada HP dan charger. Becky segera mengambil kedua benda itu dan membawanya ke ruang tamu, menaruhnya di dekat tablet. Lalu sekarang apa yang akan dilakukannya? Apakah segera kabur dengan membawa barang-barang curian berupa HP dan tablet? Tidak. Becky belum mau pergi sebab otak mesumnya dipenuhi sosok wanita yang berkaos tipis itu. Dia pun melangkah ke dapur dan mengambil gunting. Kemudian dia lepaskan seluruh pakaiannya hingga dirinya telanjang bulat. Tujuannya ingin merancap sambil memandang tubuh wanita itu. Lantas dia masuk kembali ke kamar wanita itu dengan membawa gunting. Perlahan diguntingnya baju kaos wanita itu di bagian samping dari bawah ke atas hingga putus. Tiba-tiba si wanita terbangun. Bukan main terkejut dirinya dan langsung berteriak, "Tolong!" Becky panik, dia langsung membekap mulut wanita itu. "Diam!" bentaknya. Tapi si wanita meronta-ronta. Kalap, Becky memukul wajahnya berkali-kali. Si wanita terus meronta. Becky mencekiknya sekuat tenaga hingga wanita itu kejang dan lemas. Becky lega. Namun ketika dia berdiri, wanita itu kembali bergerak. Becky segera menyambar tali pinggang yang tergantung di balik pintu lalu memakainya menjerat leher korbannya. Dia buka celana dalam dan kaos wanita itu dan menyumpalkannya ke mulutnya agar diam. Terakhir dia ikat tangan korbannya dengan ikat pinggang yang lain. Becky yakin wanita itu tidak bernafas lagi. Becky bergegas membongkar lemari dan berhasil mendapatkan uang tunai 2,7 juta. Dia juga mengambil hair dryer, catokan rambut, parfum merek Bulgari, dan 3 sepatu wanita. Setelah itu Becky kembali berpakaian. Sejenak dia berpikir-pikir apa yang harus dilakukannya terhadap tubuh korbannya. Dia akhirnya memutuskan membuangnya untuk menghilangkan jejak. Terlebih dulu dia ambil kunci mobil Honda Jazz dan memasukkan semua barang curian ke dalam mobil. Setelah itu dengan selimut dia seret tubuh korbannya dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Becky bermandi keringat. Dia putuskan pulang terlebih dulu. Dia kemudian mengambil kunci dan membuka pagar lantas berjalan kaki pulang di tengah gelap, di tengah gerimis yang belum berhenti. Setiba di rumah ibunya bertanya, "Dari mana kamu?" "Habis main PS, kehujanan," jawab Becky tenang. Dia bersihkan tubuhnya lalu berganti pakaian. Kemudian dia berpamitan kepada ibunya. "Bu, aku mau pergi lagi, mau ke pasar Nusukan Solo untuk jualan lele." Sang ibu mengiyakan saja. Becky pun kembali berjalan kaki menuju rumah korbannya yang hanya berjarak 50 meter. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Perlahan dia buka pagar lalu mengeluarkan mobil Honda Jazz. Setelah itu dia gembok pagar dari luar, lalu mengemudikan mobil. Setiba di depan portal perumahan, dia turun dan membuka portal. Tak lama kemudian mobil telah melaju di jalan tol. Di tengah jalan tol, Becky membuang kunci rumah dan memacu mobil menuju daerah Waduk Cengklik. Waduk Cengklik terletak di Ngemplak, Boyolali. Waduk itu cukup populer karena keindahannya saat matahari terbenam. Dibangun tahun 1927 oleh pemerintah Hindia Belanda, fungsi utama waduk saat itu sebagai sumber air bagi pertanian warga. Situs berita online Detik Jateng pernah memuat artikel tentang Waduk Cengklik dengan narasumber Mbah Wardi, seorang warga setempat yang mengenal seluk-beluk waduk. Menurut mitos setempat, ada makhluk halus yang mendiami waduk. Salah satu yang paling mengerikan Banaspati, makhluk halus berbentuk api. Menurut Mbah Wardi, makhluk itu membutuhkan tumbal sebagai balasan karena banyaknya ikan yang diambil warga di kawasan waduk. Tumbal yang diminta bisa setahun sekali berupa orang-orang yang tenggelam di waduk, meskipun kemudian kejadian itu semakin jarang terjadi.
Selain itu ada pula beberapa tumbal yang meninggal dengan cara dijemput di rumahnya dan disebut kalap darat atau yang berarti tenggelam di darat. Dan demikianlah kawasan Waduk Cengklik yang penuh mitos jadi tujuan Becky. Menjelang pukul 3 dini hari, dia berhenti di kawasan waduk yang gelap dan hening dan membuang jasad korbannya di kawasan pinggir waduk. Sebelum pergi, dia tutupi jasad dengan selimut. Setelah itu, Becky mengemudikan mobil Honda Jazz sambil kebingungan. Kemana dia akan pergi? Setelah menimbang-nimbang, dia putuskan pergi ke Bekasi dengan rute Waduk Cengklik, Bangak, Boyolali, Salatiga, Semarang, Tegal, Brebes. Setiba di Brebes, dia sempat berhenti di counter HP untuk membeli sebuah HP seharga 800 ribuan beserta kartu perdana dan pulsa dengan memakai uang curian. Kemudian dia melanjutkan perjalanan ke Cirebon, Kuningan, Majalengka, kembali lagi ke Cirebon lalu ke Indramayu hingga akhirnya tiba di Bekasi pada Selasa 23 Januari 2018 pukul 4 pagi. Sebenarnya Becky ingin menjual mobil Honda Jazz curian itu. Tapi nanti, tidak sekarang. Untuk sementara, dia parkir mobil di stasiun Bekasi Lama. Sebelum pergi, dia masukkan semua barang curian ke dalam tas plastik. Lalu dia membawanya bersama BPKP dan STNK mobil. Dengan menumpang bus, Becky menuju Terminal Kampung Rambutan. Dan dari sana naik bus jurusan Terminal Merak, lalu menyambung lagi dengan bus jurusan Indragiri Hulu, Riau. Pada Senin 22 Januari pukul 5 pagi, warga sekitar Waduk Cengklik gempar. Mereka menemukan mayat perempuan ditutupi selimut. Mayat itu polos, tanpa pakaian, mulutnya disumpal celana dalam dan kaos, tangannya terikat tali pinggang, di lehernya ada bekas cekikan. Polisi segera mengamankan TKP dan mengevakuasi mayat ke RSUD Muwardi Solo. Sidik jari mayat dicocokkan dengan database penduduk dan sidik jari itu identik dengan sidik jari Dera Dewanti Dirgahayu, warga Jalan Berlian, Tembalang, Semarang. Polisi pun mendatangi alamat itu, namun mendapatkan informasi keluarga yang tinggal di sana sudah pindah ke kawasan lain. Ketika polisi akhirnya berhasil menemui keluarga korban, betapa terguncang mereka mendapat kabar Dera tewas di kawasan Waduk Cengklik. Polisi mendapat informasi sudah setahun belakangan Dera tinggal di perumahan Sawahan Indah di Ngemplak, Boyolali. Rumah itu segera diamankan polisi dan dipasangi garis kuning. Berita tewasnya Dera dengan cepat menyebar. Warga perumahan Sawahan Indah mendatangi rumah Dera ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Polisi memeriksa seisi rumah dan menemukan bercak darah di kamar tidur. Barang-barang berharga milik korban hilang termasuk mobil Honda Jazz. Sepertinya si pelaku kabur dengan membawa mobil dan menggembok pagar dari luar. Seorang tetangga mengatakan, sekitar pukul 2 pagi saya lihat pintu pagar Dera dibuka dan mobilnya pergi. Tapi si tetangga tidak melihat siapa yang menyetir mobil itu. Polisi menanyai keluarga Dera, juga rekan-rekan di kantor, termasuk seorang pria yang dekat dengannya. Kuat dugaan telah terjadi aksi pencurian yang berujung dengan pembunuhan Dera. Polisi menanyai warga sekitar termasuk mencari tahu warga yang punya potensi melakukan aksi kejahatan. Dan akhirnya mereka berhasil mendapatkan informasi ada seorang pemuda bernama Becky Evrianto yang hobi judi yang pergi dari rumahnya sejak ditemukannya mayat Dera. Investigasi polisi menunjukkan Becky ada kaitannya dengan tewasnya Dera. Polisi memburu Becky dan menemukannya di Indragiri Hulu, Riau pada 26 Januari 2018, 5 hari setelah pembunuhan. Pemuda itu mencoba lari dan polisi menembak kakinya. Becky mengaku selama di Indragiri Hulu menumpang tinggal di tempat pacarnya yang bekerja di salon. "Siapa nama pacarmu?" tanya polisi. "Cinta," jawab Becky. Dan betapa terkejut polisi ketika bertemu dengan Cinta yang ternyata seorang waria. Terbongkarlah fakta bahwa selama ini Becky menjalin asmara dengan seorang waria. Polisi berhasil menyita barang-barang curian termasuk 3 sepatu wanita, parfum merek Bulgari, hair dryer, dan catok rambut. Polisi heran untuk apa barang-barang itu. Menurut Becky, barang-barang itu untuk pacar saya Cinta. Polisi kemudian juga berhasil menemukan mobil Honda Jazz milik Dera yang diparkir di stasiun Bekasi.
Becky pun dibawa ke Boyolali. Pada 29 Januari 2018, polisi menyampaikan press release di markas Polres Boyolali. Selain dihadiri wartawan, press release juga dihadiri keluarga Dera dan tentu saja si pelaku Becky Efrianto yang mengenakan baju tahanan. Saya pasrah. Udah, saya cuma minta maaf sebesar-besarnya. Usai press release, Becky dibawa kembali menuju mobil tahanan. Keluarga Dera mengamuk dan mengejarnya. "Mati kau, dasar pembunuh!" ujar kakak ipar Dera memaki-maki Becky. "Setan, kau telah membunuh tanteku," teriak keponakan yang sangat menyayangi Dera. "Kalau kau keluar penjara, mati kau berhadapan dengan saya," maki abang kandung Dera. Sabar mas. Ya. Keluarga Dera berharap Becky dijatuhi hukuman mati. Akankah terkabul harapan mereka? Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Boyolali. Sebagai terdakwa, Becky mengatakan dirinya hanya bermaksud mencuri, tidak bermaksud membunuh. Namun karena korban berteriak dan melawan, dia panik dan terpaksa membunuh. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mendakwa Becky Efrianto telah melanggar pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan. Jaksa menuntut 12 tahun penjara. Jaksa juga menganggap Becky masih muda dan masih bisa memperbaiki diri. Namun majelis hakim menjatuhkan vonis lebih berat 17 tahun penjara. Meskipun menurut majelis hakim Becky mengakui dan berterus terang serta menyesali aksinya, namun perbuatannya dianggap sadis. Orang-orang yang mengenal Dera mengatakan wanita itu supel dan baik. Bahkan petugas satpam di rumahnya dulu di Semarang masih mengingat dirinya sebagai sosok yang ramah dan baik hati. Demikian juga Pak RT Perumahan Sawahan Indah di Ngemplak Boyolali mengatakan kepada media, Mbak Dera sudah setahun tinggal di sini dan selama 8 bulan terakhir aktif di kegiatan ibu-ibu kompleks. Bahkan jika berhalangan hadir, Dera selalu izin memberitahu ibu-ibu lainnya. Lalu bagaimana dengan Becky si pembunuh? Menurut tetangga, Becky tertutup, tidak banyak bergaul dengan tetangga maupun warga sekitar. Pemuda asal Riau, Sumatera itu sudah 7 tahun tinggal di Boyolali tapi tidak bisa berbahasa Jawa. Tetangga mengatakan Becky rutin sarapan di dekat rumah Dera, jadi sepertinya sambil sarapan dia sering mengintai aktivitas Dera. Ketika melakukan aksinya, Becky naik ke atap rumah Dera dengan tangga yang ada di tanah kosong di samping rumah. Dan tangga itu adalah milik tetangga Dera yang ditaruh di sana. Seandainya tangga itu tidak ada, mungkin Becky tidak akan bisa masuk ke rumah Dera. Dera dimakamkan di Semarang. Beberapa waktu terakhir sebelum tragedi, dirinya kerap bolak-balik berkunjung ke Semarang untuk menjenguk ibunya yang sakit. Selain itu, sebagai panitia, dirinya juga sibuk mengurus acara reuni sekolah dengan teman-temannya di Semarang. Namun belum sempat menghadiri reuni, Dera harus pergi selamanya, meninggalkan keluarga, sahabat, dan rekan-rekannya. Rest in peace. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.